dan biaya yang dikeluarkan itu sama aja dengan yang betul, karena sini masih nol. Kemudian yang dari lajur sebelumnya, yang dari main road dari arah Jagorawi juga tarifnya sebetulnya sama. Cuma kalau ingin lebih lancar, dari Jagorawi keluar di gerbang tol Kukusan 1, keluar transaksi di situ 9.000, kemudian masuk lagi, tinggal menyeberang jalan, masuk di on-ramp Kukusan 3. Kesini bayar sama. Siap? Oh siap. Siap Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, saat ini saya berada di Tol Cijago 3, bertepatan di tanggal 25 hari gajian. Seperti apa penyusunan baru yang ada di Tol Cijago 3 ini? Mari kita saksikan video hari ini. Assalamualaikum Pak Alfiandra, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, nih cuacanya bagus. Bagus. Angin kenceng terus sih Pak. Iya. Jadi beberapa hari ini mantep. Mudah-mudahan ini bertanda baik lah. Amin. Ya, jadi saya dengan Pak Alfiandra hari ini berada di gerbang tol Krukut 5. Ya Pak ya? Iya betul. Kita berada di gerbang tol Krukut 5. Dan saat ini seperti yang kita saksikan, tol Cijago 3 itu masih fungsional ya Pak? Masih fungsional. Masih fungsional. Dan kepadatannya cukup tinggi sekarang. Nah, jadi mungkin sudah begitu terasa manfaatnya. Ya. Orang juga sudah mulai memilih mau masuk sana atau mau masuk sini. Ya. Dan ini statusnya juga bisa dibilang masih gratis ya Pak? Masih gratis sampai dengan saat ini. Untuk yang Kukusan sampai Krukut? Sampai Krukut ya. Dan di Krukut hanya bayar tarif tol Depok Antasari aja. Baik. Nah, dan juga sekalian tadi sudah disinggung juga karena di sini titik sambung antara Cijago dengan Desari. Desari ya. Saya juga perlu menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan tol Desari. Bukan berarti saya tidak mau tanyakan ke Pak Alfiandra, karena memang Pak Alfiandra ini dari TLKJ selaku pengelola tol Cijago. Ya. Sedangkan tol Desari itu dari PT yang lain ya Pak? Iya, PT. Ya, betul. Ya, dan itu saya tidak bisa tanyakan kepada beliau gitu. Jadi mohon maaf, mungkin ada pertanyaan terkait tol Desari saya tidak bisa tanyakan kepada beliau. Nah, tapi pokoknya ini hal yang menarik di sini karena kebetulan juga kita sudah mulai melihat ada beberapa informasi ya Pak. Betul. Terkait yang di Kukusan. Ya. Nah, ada sistem mungkin yang sedang dievaluasi. Ya, atau betul. mungkin untuk buka tutup. Nah, gimana tuh Pak? Mungkin Pak Alfian bisa bantu jelaskan. Ya baik. Untuk catatan Mas Fajar bahwa hari ini kami baru melakukan uji coba. Jadi melihat kepadatannya sebelum-sebelumnya. Itu memang dari main road yang dari arah Jagorawi itu kepadatannya panjang. Sedangkan kanalisasi yang kita berlakukan dari on-ramp Kukusan ke gerbang tol Krukut 5 ini kan sepi. Ya. Artinya hari ini jadi gini, yang satu padat sekali, kanalisasi sepi, jadi kami berusaha membuat lancar dulu nih yang padat. Nah, penyebab kepadatan atau antrian ini kan disebabkan karena kanalisasi dan yang dari main road itu sebetulnya hanya 2 lajur. Ketika satu lajur diambil untuk kanalisasi, maka yang tersisa adalah hanya 1 lajur yang volumenya sangat banyak dari arah tol Jagorawi. Nah, untuk menyeimbangkan itu supaya tidak yang satu kanalisasi ini terlalu sepi, kemudian yang sebelahnya yang dari arah Jagorawi atau Cisalak atau dari Jalan Raya Bogor itu padat sekali, antriannya cukup panjang, maka kami hari ini baru uji coba untuk waktu-waktu kapan kanalisasi ini dibuka dan kapan ditutup. Khusus hari ini kami sudah melakukan penutupan kanalisasi sampai dengan jam 10 tadi. Ya. Nah, setengah 10 maaf. Dari setengah 10 sudah kami buka lagi kanalisasi, tapi antriannya airnya jadi panjang. Karena kanalisasi, ya betul. Jadi begitu kami melakukan kanalisasi, tinggal 1 lajur, kendaraannya masih cukup banyak. Jadi mungkin ke depannya jam 11 ya Pak? Udah jam 11. Dan di sana kelihatannya sih sudah mulai cair ya. Jadi mungkin berdasarkan data kami, nanti kami akan melakukan evaluasi juga ya. Kapan sebenarnya waktu yang pas untuk buka tutup jalur ini kanalisasi ini gitu. Jangan sampai nanti kami berlakukan kanalisasi dengan tarif 0 tapi antrian yang dari arah Jagorawi atau dari Jalan Raya Bogor gerbang tol Cisalak itu jadi panjang sekali ini antriannya gitu. Itu kami juga nggak inget. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan melakukan evaluasi lagi jam window time-nya untuk buka tutup kanalisasi sebetulnya idealnya jam berapa sih gitu. Mungkin nanti akan ada. Karena ini juga mungkin kaitannya juga ada
perbaikan kalau tidak salah di Jor S ya Pak? Jor S ya. Jagorawi menuju Jor S kan ada perbaikan. Betul. Kalau tidak salah sampai awal Februari ya. Awal Februari. Jadi sepertinya sampai awal Februari pun ini akan besar akan padat terus. Akan padat terus, betul. Sebagai pilihan alternatif ya. Iya betul. Kalau karena Caongnya macet. Saya membaca kayaknya Pak Alfiandra ini sangat dilematis karena memang masyarakat pasti juga menginginkan tol yang sudah ada bisa digunakan, tapi satu sisi juga Pak Alfiandra harus bisa melihat secara keseluruhan supaya dampak dari kepadatan ini bisa cair gitu. Betul ya. Makanya mudah-mudahan masyarakat bisa memahami itu ketika mungkin 4 hari ke depan itu ada beberapa perubahan atau situasional ya Pak ya mungkin. Iya betul. Akan situasional tergantung kondisi. Tapi paling tidak kami udah membuat tadi window time-nya itu kapan sih waktu mulai tutup kanalisasi ini karena kalau hari ini kami nutup mulai dari jam 6 pagi sampai setengah 10. Ternyata tadi setengah 10 kepadatannya juga masih panjang gitu. Jadi mungkin akan ada perubahan. Tapi akan kami informasikan. Iya betul. Kemarin kan juga baru dibuka lagi. Betul. Terus yang kedua ini baru uji coba pertama ya Pak, hari pertama ini. Di uji coba buka tutup istilahnya Pak, ataupun situasional lah. Situasional gitu. Jadi mungkin beberapa hari ke depan terus akan dievaluasi. Jadi mohon maaf mungkin kepada para pengendara di sini mungkin ya Pak ya. Iya betul. Jadinya nanti akan ada beberapa informasi yang mungkin ketika fixnya akan kita beritahukan lagi. Iya betul, akan kita informasikan lagi baik dari Mas Fajar maupun dari spanduk di ujung Kukusan 3 gitu. Jadi tapi perkiraan feeling saya aja, ini kemungkinan jam tutup kanalisasinya ini akan berubah. Jadi yang hari ini jam 6 sampai setengah 10, kemungkinan startnya bukan jam 6 tapi akan kami tambah lagi setengah 7 atau jam 7. Kemudian kanalisasi bukanya lagi mungkin akan kami panjangin lagi, nggak dari jam setengah 10 mungkin bisa dari jam 10 atau setengah 11 nanti baru kami buka lagi kanalisasi setelah semuanya cair yang dari Jagorawi lalinnya cair jadi mungkin itu. Dan juga mungkin perlu dipahami juga mungkin oleh para pengguna jalan kan, soalnya ini ada pertanyaan kenapa sih perlu ada kanalisasi, karena memang statusnya kan masih fungsional. Betul, fungsional. Dan ini masih tidak berbayar. Betul. Antara Kukusan sampai Krukut. Betul. Karena kan kalaupun anggaplah tanpa kanalisasi terus semua tarif disamakan kan kasihan yang Kukusan juga. Betul, ya harus itu. Bayar 9.000 yang mereka nggak gunakan Cijago 1-2. Betul. Hanya Cijago 3A lah yang cuma 3 kilo gitu. Sebenarnya kanalisasi ini adalah untuk memproteksi agar konsumen dari Kukusan dan sekitarnya itu tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar, masih tetap gitu gratis, betul. Memang pada prakteknya dan kebetulan sekali kita ada perbaikan juga di Jor S, jadi semua para pengguna jalan berbondong-bondong nih lagi gunain jalan tol ini nih kan. Iya betul. Wah emang mungkin lagi PR-nya Pak Alfiandra nih banyak banget. Satu sisi dapat penggunaan, tapi satu sisi juga perlu banyak masih banyak, betul. Dampak dari semuanya. Ya, kami pikirkan semua pihak lah. Jadi bukan cuma salah satu pihak ya, betul. Semuanya bisa dirasakan manfaatnya. Iya, betul. Itu yang kami sedang lakukan sekarang. Karena emang jujur aja Pak, saya juga tadi malam baca Pak, tapi saya nggak jawab komentarnya. Saya cuma baca doang. Jadi beberapa itu jadi memang agak menarik karena bagi para pengguna jalan dari arah Bogor mungkin Bekasi dan sekitarnya bilang Pak tutup aja karena itu bikin macet. Tapi ada juga para pengguna yang dari sini enak aja. Kan kami juga harus bisa pakai. Buat apa nih Bang capek-capek gerbang tolnya kita nggak bisa pakai? Iya betul. Tapi saya nggak jawab Pak, saya cuma baca doang. Artinya memang ya tadi saya membaca bahwa memang ini ada hal yang mungkin sedang dipikirkan juga. Mudah-mudahan nanti semuanya juga bisa memahami bahwa tidak mudah untuk bisa mengambil manfaat yang lebih banyak dibanding. Iya betul. Dan tidak mungkin memuaskan semua pihak saya sekarang. Betul. Yang bisa kami lakukan adalah mengoptimalkan. Betul. Sampai nanti surat uji layak operasi keluar. SLO-nya keluar. Mungkin betul. Akan mendapatkan dan sudah ada tarif. Ini kanalisasi pasti hilang. Betul. Jadi kalau sudah ada sistem operasi disepakati antara TLKJ dengan BPJT, kemudian sistem pengoperasiannya sudah, tarifnya sudah ada dari pemerintah, maka kanalisasi akan hilang dan mudah-mudahan tidak ada lagi lah kondisi yang seperti ini gitu ya. Siap. Okay. Jadi 2 pertanyaan langsung tuh Pak, udah dijawab dari obrolan kita tadi tanpa pertanyaan. Karena emang pertanyaan-pertanyaan dari penonton ini emang cukup luar biasa sekali ya. Nah, kita
ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya, ini kan kita harusnya udah clear Pak ya. Udah clear sudah clear sekali bahwa memang karena fungsional, masih gratis dan semuanya sudah disampaikan langsung oleh Pak Alfiandra. Nah, terkait dengan ini nih Pak, gerbang tol Krukut 4. Oke, ya. Ini kan para penonton juga mungkin melihat dari udara kan, dari drone. Ini kondisinya kayaknya udah nggak ada pekerjaan gitu kan. Betul. Maka orang bertanya Pak, kenapa nggak dibuka? Kenapa nggak dibuka gitu? Iya. Kan mungkin juga bisa jadi mengurai betul, yang ada betul. di sini kan. Jadi nggak, yang mungkin orang ke Sawangan jadi nggak perlu ikut-ikutan mengantri di sini, bisa pakai. Bisa langsung Sawangan. Iya. Gimana Pak? Jadi mungkin seperti yang tadi saya bilang, kami dari TLKJ prinsipnya ingin memberikan manfaat yang optimal lah, yang semaksimal mungkin kepada seluruh masyarakat sebagai salah satu stakeholder kami. Demikian pula untuk ke rem 4 yang ada gerbang tol Krukut 4 yang dari arah Kukusan ke arah Sawangan. Ini juga kami kepinginnya dibuka, tapi ya kami juga harus mengikuti aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana perintah yang kami terima itu yang hanya dapat izin untuk dibuka memang gerbang tol Krukut 3 yang dari arah Desari ke arah Kukusan maupun gerbang tol Krukut 5 ini aja yang boleh dibuka gitu sementara gitu. Siap. Karena mungkin ya kalau rem 4 dengan adanya gerbang tol Krukut 4 dari Kukusan ke arah Sawangan ini sebenarnya sudah bisa dioperasikan. Namun yang arah sebaliknya dari arah Sawangan ke Kukusan ini masih ada pekerjaan konstruksi soalnya. Ya. Di dekat antara rem 6 Desari dan rem 1 itu masih ada pekerjaan konstruksi yang harus diselesaikan dulu. Itu selesai, kemudian mungkin baru ada uji layak fungsi lagi untuk 2 rem ini dan mungkin baru dibuka gitu. Tapi poinnya adalah yang kami terima perintahnya hanya untuk buka gerbang tol Krukut 3 dan Krukut 5 aja dulu baru gitu. Nah ini sayangnya sebenarnya dari pertanyaan ini sebenarnya bisa didalami, cuman seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ke depan ini Desari ini beda pengelola, namun saya belum dapatkan jadwal nih dari pengelola Desari karena emang dari Krukut ke Sawangan ini kan belum ada tarif ya. Betul. Artinya sampai saat ini kan yang ada tarif itu dari Krukut ke Brigif arah sana gitu. Iya. Sedangkan untuk Krukut ke sini itu memang belum ada tarif. Apakah itu menunggu jawaban juga dari pemerintah? Nah itu cuma nggak bisa tanyakan ke Pak Alfiandra karena Pak Alfiandra ini bukan pengelola Desari. Gitu. Jadi mohon maaf nih kita nggak bisa teruskan lagi pertanyaannya ya. Cukup sampai sini dulu. Tapi yang jelas Pak Alfiandra sudah diterangkan berkaitan dengan surat dari kementerian nih Pak. Kementerian ya, dari betul. Bahwa hanya boleh dibuka Krukut 3 dengan Krukut 5. Krukut 5. Oke, jadi sudah cukup jelas menurut saya dan mungkin pertanyaan berikutnya adalah, nah ini Pak ada satu case di mana gerbang tol ini salah satunya ya. Iya. Ada ternyata pengguna jalan tol yang dari golongan 1 terbacanya golongan 2. Golongan 2, ya. Nah, kira-kira gimana tuh Pak? Apa ada yang nanya gimana nih kan? Kalau kena terus-terusan juga lumayan juga Pak. Ada perbedaan ya Pak. Iya betul, betul. Atau mungkin Bapak punya tips untuk saat kita masuk di gerbang tol ini? Oke, ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini cukup menggelitik juga pertanyaan. Jadi pertama-tama kami dari pengelola tol Cijago menyampaikan permohonan maaf lah apabila memang ada salah golongan sehingga transaksi yang dilakukan menjadi lebih mahal karena dari yang saya ketahui sebetulnya pengguna jalan itu sebetulnya masuk di golongan 1 karena mobilnya SUV. Tapi ditransaksikan sebagai golongan 2 sehingga tarifnya naik gitu ya. Jadi mungkin ya yang kedua saya juga ingin menjelaskan sistem transaksi khususnya di kami di Cijago bahwa semua kendaraan yang masuk ke sini terutama di lajur yang paling kiri dan sebelahnya itu ini karena 2 lajur ini adalah diperuntukkan untuk golongan 2 ke atas. Termasuk juga golongan 1 sebetulnya. Jadi semua golongan 1 sampai 5 bisa transaksi di ini. Kalau gardu yang paling ujung itu hanya golongan 1 dan dibatasi oleh portal ketinggian. Sehingga nggak mungkin yang kendaraan golongan 2 ke atas tuh masuk di 2 lajur paling kanan itu tidak memungkinkan. Jadi hanya bisa 2 sampai 5.
di 2 lajur paling kiri aja, Mas Fajar. Nah, jadi untuk 2 lajur paling kiri ini kami sudah memasang yang namanya AVC atau Automatic Vehicle Classification. Itu ada di sebelah sana yang warnanya orange. Dan dia alatnya otomatis akan mendetek apakah kendaraan ini masuk golongan 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, itu udah ke detect. Nanti kami punya satu petugas pengelola tol yang ada di depan komputer yang tugasnya adalah untuk memastikan klasifikasi kendaraan ini, apakah dia masuk golongan 1. Gitu. Karena golongan 1 kan juga bisa masuk juga masalah di sini, yang 2 lajur paling kiri. Sehingga 2 lajur paling kiri ini adalah golongan 1 sampai 5. Nah, ketika kedeteksi misalkan golongan 2, yang petugas di komputer kami, di layar komputernya akan memastikan oh ini betul golongan 2. Ketika AVC mendeteksi itu sebagai golongan 2, dia akan di verifikasi, oh betul golongan 2 ya, oke gitu. Baru dia transaksi di gardu sebagai kendaraan golongan 2. Nah, yang terjadi mungkin dalam kasus ini adalah sebetulnya saya sudah bicara sama teman-teman yang lain yang mengetahui kenapa ini bisa terjadi. Kemungkinannya adalah begini, ketika kendaraan SUV tadi yang pengguna jalan ini tadi mau transaksi di AVC, kebacanya terbaca, karena gini, AVC-nya juga tidak akurat 100% juga, masih tetap ada kesalahan juga. Nah, jadi SUV tadi mungkin dibaca sebagai golongan 2. Ketika dia udah dekat, mobil yang di depannya tuh sudah jalan, dia langsung artinya jaraknya terlalu dekat dengan kendaraan yang di depan. Sehingga sini Re, diberi gift Bu, keluarnya. Beri gift ya. Tanya Google ya. Oke, sip. Oke, sorry ya, ada yang bertanya. Oke, nggak apa-apa, lanjutin. Ya, kita juga merangkap humas. Iya Pak, menarik ya Pak kalau di lapangan itu. Oke Pak, jadi kita lanjutkan nih Mas Fajar. Jadi begitu dia transaksi terlalu dekat, efeknya apa? Petugas yang tadi tugasnya memverifikasi itu nggak sempat. Jadi begitu kendaraannya di jalan yang di depannya sudah jalan, barriernya udah keangkat, dia langsung jalan. Nah, yang si mas pengguna tadi yang pakai SUV tadi terlalu cepat untuk nge-tap. Jadi petugas kami yang di gerbang nggak bisa nih. Oh, kan tadi di AVC-nya bilang golongan 2, ternyata dia golongan 1 karena kendaraan SUV tadi. Mau ini dia udah nge-tap. Jadi masih belum sempat dikoreksi bacaan dari AVC-nya tadi, dia udah nge-tap. Akhirnya kebaca golongan 2 jadinya. Kecuali dia punya cukup waktu nih. Si pengguna tadi yang kebaca golongan 2, dia nggak tahu keburu-buru sehingga petugas kami sempat mengkoreksi. Oh, ini kebaca AVC 2, sebenarnya 1, langsung dikoreksi jadi 1. Tapi kebacanya itu kemungkinan gara-gara kita terlalu rapat dengan depan kita atau bacaan ininya Pak yang mungkin... Sebenarnya bacaan ini yang salah sih. Bisa jadi. Bisa jadi karena tadi saya bilang AVC ini juga nggak 100% akurat juga. 1-2 pasti ada kesalahan. Itulah gunanya kami menempatkan satu petugas untuk mengkoreksi penggolongan itu tadi. Gitu. Jadi untuk yang mungkin mobil yang menggunakan jalur paling kiri, 2 paling kiri ya Pak. Untuk bisa atur jarak lah. Atur jarak lah, nggak usah buru-buru. Betul. Misalkan ada koreksi, pasti bisa ini kami lakukan. Karena di sini berarti ada orang yang memantau Pak. Memantau, ada gitu. Nah, jadi gimana nih Pak? Ini ada pertanyaan berikutnya, kalau udah terlanjur gimana Pak? Ya, pertama tadi di awal saya sudah minta maaf. Kita kan orang timur. Nah, kalau masih mau klaim ya boleh-boleh aja. Tapi bawa struknya. Bawa. Ada struknya Pak ya. Iya, ada struknya, nanti bisa diklaim ke saya, tapi rumah saya di Jakarta. Jauhan sedikit. Tapi memang kayak dia nggak ceritakan itu ya, yang beliau ini yang kebetulan juga cerita di komentar itu. Memang kalau yang kebetulan pernah kejadian di sana satu lagi, itu ada karena mungkin ada waktu, ada spare berubah. Jadi pada saat makanya betul. Tap beberapa detik langsung berubah jadi 1. Jadi 1, ya betul. Memang itulah. Jadi memang benar juga kata Pak Alfianto tadi, mungkin ada beberapa koreksi.
Jadi emang bagusnya ambil kalau emang benar-benar mau kebaca satu ya paling kanan ya Pak. Betul, yang paling kanan, betul. Atau boleh gunakan tapi kasih jarak dulu. Betul. Jangan terlalu terburu-buru Ya. agar petugas di sini bisa mantau. Masih bisa ini mengkoreksi. Sebenarnya ada sistem lagi yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Ya. Kami juga sedang memperbaiki lah gitu supaya kejadian yang dialami ini tidak ini kejadian lagi. Ada caranya, tapi mungkin tidak bisa sampaikan di sini karena ini menyangkut peralatan tol kami gitu. Tapi intinya kami sedang berusaha meskipun kejadian yang terlalu rapat tadi sehingga petugas kami nggak bisa mengkoreksi golongannya, itu tetap terbaca sebagai golongan 1. Itu sedang kami usahakan sekarang. Gitu. Jadi berdoa aja dan mudah-mudahan nggak klaim. Ya, siap. Ada anak kucing mau nyebrang satu. Oh, siap. Iya. Siap Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima Aduh, kasih. ada si ininya mana nih? Pak, ada anak kucing mau ini nyebrang, Pak. Ya, minta tolong ya. Kamu kesana aja, Pak. Takut apa kelindas? Ya, ada beberapa. Luar biasa ya. Luar biasa ya kita. Dari mulai orang nanya, ada ngasih info ada anak kucing mau lewat ya. Luar biasa ya. Iya. Oke Pak, Gitu kalau lah. dari saya sih sepertinya cukup karena memang ya tadi ya saya di video ini sekali lagi banyak sebenarnya berkaitan tentang Tol Desari, tapi saya nggak bisa tanya ke beliau. Ya. Jadi mohon tunggu aja, mudah-mudahan nanti mungkin pengelola Tol Desari Ada waktunya, ya. mungkin sekarang lagi sibuk, sedang ada banyak yang dipantau juga mungkin, jadinya nggak bisa saya nggak bisa nanyakan ke Pak Alfiandra. Meskipun saya tahu juga, ya, tidak bisa saya kasih betul, tahu. karena nggak mungkin, karena bukan ranah beliau gitu ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan berikutnya sebenarnya lebih ke arah Tol Desari ini karena oke. karena mungkin karena berhubungan itu Pak. Iya. Karena tersambung, jadi pertanyaan itu banyak orang sekalian lah gitu. Tapi menarik pokoknya sudah disampaikan. Mungkin Pak perlu sebelum kita tutup nih, sebelum kita akhiri diulas lagi ya. diulas kembali bagaimana mungkin mohon apa ya, saling kita mengerti lah ya Iya, bahwa betul. pertama ini masih fungsional dan gratis, terutama dari Kukusan sampai dengan Krukut kan Iya. masih gratis ya. Betul. Mudah-mudahan ada pengertiannya. Satu, yang kedua ya tadi Bapak bisa sampaikan ada evaluasi yang mungkin kalau sudah keluar hasil evaluasinya akan disampaikan kembali berikutnya. Betul. Mangga, Pak. Jadi ya, terima kasih. Jadi sebagai catatan berdasarkan pantauan lalu lintas di Krukut 5 ini memang ini menjadi masalah juga karena beberapa waktu belakangan ini sejak tanggal 4 Januari setelah harusnya ditutup kami perpanjang dan tidak ditutup-tutup lagi sampai dengan saat ini memang volume lalinnya kan naik. Jadi untuk mengatasi lonjakan lalin yang dari arah Jagorawi, apalagi tadi disampaikan di antara Cibubur sampai ke Jor S atau Jor 1 itu lagi ada perbaikan jalan, kemungkinan akan banyak lalin lewat ke Cijago seksi 3A ini. Jadi mungkin dalam jangka waktu dekat sekali, sehari 2 hari ini kami akan mengevaluasi lagi karena ini juga baru hari pertama kami melakukan buka tutup untuk jalur kanalisasi yang dari Kukusan ke arah Krukut ini. Ini baru pagi ini kami lakukan buka tutup dan sifatnya masih akan dievaluasi lah. Sebetulnya jam berapa yang paling pas untuk buka tutup jalur kanalisasi sehingga kendaraan dari arah Jagorawi itu tidak macet terlalu lama lah seperti pagi ini dan hari-hari sebelumnya. Jadi selanjutnya mungkin minta tolong diupdate aja terus. Kami juga menempatkan spanduk. Mungkin nanti akan kami rubah jamnya. Yang pertama itu, kemudian tolong diupdate juga di YouTube Family Channel ini kapan nanti jam yang akan kami berlakukan fixnya ya, sehingga semua pihak bisa kami akomodir. Kemudian satu tips lagi, apabila warga dari arah Jalan Raya Bogor ataupun dari Tol Jagorawi itu ingin lancar dan menggunakan jalur kanalisasi ini, sebaiknya keluar di gerbang tol Kukusan 1. Kukusan 1 keluar dulu, ketemu lampu merah, tinggal nyebrang aja, nanti akan masuk di jalur kanalisasi. Dan biaya yang dikeluarkan itu sama aja dengan yang betul, karena sini masih nol. Kemudian yang dari lajur sebelumnya, yang dari main road dari arah Jagorawi juga tarifnya sebetulnya sama. Cuma kalau ingin lebih lancar,
Dari Jagorawi keluar di gerbang tol Kukusan 1, keluar transaksi di situ 9.000, kemudian masuk lagi, tinggal menyeberang jalan, masuk di on-ramp Kukusan 3. Kesini bayar sama kok sebetulnya. Jumlah yang dikeluarkan juga sama 12.000 juga, tapi dapat jalur yang lebih lancar karena lewat jalur kanalisasi. Ya, mungkin itu aja tipsnya. Mungkin ini dilupakan banyak pengguna sehingga masih menggunakan main road. Sebetulnya masih ada satu cara lagi yang lancar, sangat lancar gitu ya. Jadi, mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan, Pak, bahwa kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Iya, tapi kami akan berusaha maksimal. Iya, betul. Ya, tapi ya begitu, memang silakanlah kalau memang para penonton nggak percaya ya, bisa baca di kolom komentar bahwa ada warga sini juga yang ingin pakai dan segala macamnya, tapi ya mudah-mudahan lah semua bisa memahami bahwa kondisinya seperti ini apa adanya dan ini masih gratis ya. Mudah-mudahan Pak Alfianto juga jangan terlalu cukup istirahat juga, Pak. Takutnya Amin, terima kasih. Katanya sampai jam berapa nih? Ternyata sampai siang ini masih padat gitu kan. Waduh, gitu. Kasihan juga Pak Alfianto. Siap. Insya Allah. Baik, dari saya cukup, Pak. Dari Pak Alfianto juga tadi sudah menyampaikan untuk tips-tipsnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih, Mas Fajar. Kita ketemu lagi. Sekali lagi tolong patuhi peraturan lalu lintas ya. Jangan batas-batas ya, Pak? Batas-batasnya jangan dilanggar karena sudah pernah ada yang kecelakaan juga, ada yang nabrak guardrail juga. Ya, Mas Fajar. Siap. Jadi kalau semuanya tertib akan ikut membantu kelancaran lalu lintas juga. Ya. Terima kasih. Pak Alfianto, terima kasih Sama-sama. banyak. Teman-teman semua penonton, terima kasih banyak sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.